10 karomah Syekh Abdul Qodir Jailani. Dalam video ini kita akan membahas 10 karomah Syekh Abdul Qodir Jailani yang paling sering diceritakan dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Mari kita mulai. 1. Karomah menundukkan makhluk halus. Syekh Abdul Qodir Jailani dikenal memiliki kedudukan spiritual yang luar biasa. Banyak riwayat menyebutkan bahwa jin dan makhluk halus tunduk kepada beliau. Bahkan, ketika ada gangguan jin di suatu tempat, hanya dengan menyebut nama beliau saja, gangguan itu hilang. 2. Menolong murid dari jarak jauh. Salah satu karomah yang terkenal adalah kemampuan beliau membantu para murid meskipun jaraknya sangat jauh. Dalam beberapa kisah, ada murid beliau yang sedang dalam bahaya, dan ketika memanggil nama beliau, seketika pertolongan datang bahkan Syekh Qodir Jailani tanpa hadir secara ruhani. 3. Menghidupkan hati yang lalai. Syekh Abdul Qodir Jailani dikenal memiliki kemampuan mengubah jiwa seseorang hanya dengan nasihatnya. Banyak orang fasik yang mendadak bertaubat setelah bertemu beliau. Ulama mengatakan, inilah salah satu karomah tertinggi, menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilahi. 4. Mendatangkan rezeki secara ajaib. Dalam sejumlah cerita, ada orang yang sangat kesulitan ekonomi lalu datang kepada beliau. Setelah didoakan, seketika usahanya berkembang, hutangnya lunas, atau datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hingga kini, banyak umat Islam membaca mankibah beliau untuk memohon keberkahan rezeki. 5. Menyembuhkan orang sakit. Dalam banyak riwayat, Syekh Abdul Qodir Jailani pernah mendoakan orang sakit yang tidak mampu disembuhkan tabib. Dengan izin Allah, orang tersebut sembuh dalam waktu singkat. Ini menunjukkan kuatnya doa dan kedekatan beliau kepada Sang Pencipta. 6. Menolak serangan perampok. Ada kisah terkenal ketika beliau masih muda, saat dalam perjalanan menuju Baghdad. Dalam perjalanan, rombongannya dirampok. Para perampok bertanya apakah beliau membawa sesuatu. Beliau dengan jujur berkata, "Iya, saya membawa emas." Kejujuran itu membuat kepala perampok tersentuh dan akhirnya bertaubat. Bahkan menjadi murid Syekh Abdul Qodir Jailani. Karomahnya bukan hanya fisik, tapi spiritual. 7. Menghentikan hujan. Dalam beberapa peristiwa, ketika umat Islam mengadakan majelis besar, hujan turun deras dan mengganggu acara. Syekh Abdul Qodir Jailani berdoa, dan hujan pun berhenti tepat di area majelis, sementara di luar tetap turun. Ini tercatat dalam biografi beliau. 8. Menundukkan binatang buas. Beberapa riwayat menyebutkan beliau pernah menghadapi singa dan binatang buas lainnya. Namun hewan-hewan itu justru tunduk dan jinak di hadapan beliau. Ini menunjukkan keagungan cahaya spiritualnya yang membuat makhluk Allah menghormatinya. 9. Ilmu laduni yang sangat dalam. Beliau tidak hanya memiliki karomah fisik, tetapi juga karomah ilmu. Syekh Abdul Qodir Jailani dapat menjawab berbagai pertanyaan para ulama besar tanpa persiapan, seolah-olah mendapat jawaban langsung dari Allah. Ini yang disebut ilmu laduni, ilmu yang dianugerahkan tanpa belajar biasa. 10. Wafatnya disambut cahaya. Banyak ulama mencatat bahwa ketika Syekh Abdul Qodir Jailani wafat, rumah beliau dipenuhi cahaya yang sangat terang. Warga Baghdad menyaksikan keajaiban spiritual yang menunjukkan betapa tingginya derajat beliau di sisi Allah. Demikian 10 karomah Syekh Abdul Qodir Jailani yang melegenda dan menginspirasi umat Islam. Semoga dengan mengenal kisah-kisah para wali Allah, kita menjadi lebih semangat untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita akan memasuki perjalanan spiritual yang penuh hikmah dan kisah menakjubkan. Kita akan membahas tentang seorang tokoh besar dalam dunia tasawuf, seorang wali yang namanya dikenal dari timur hingga barat, yaitu Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qodir Jailani. Beliau bukan hanya ulama yang berilmu tinggi, tetapi juga seorang pembimbing ruhani yang mampu menyentuh hati jutaan orang, bahkan ratusan tahun setelah wafatnya. Karomah-karomah beliau telah menjadi legenda dalam dunia Islam, diceritakan dari generasi ke generasi, dari majelis ke majelis. Bukan untuk disembah, bukan untuk diagungkan secara berlebihan, tetapi sebagai bukti bagaimana Allah memuliakan hambanya yang taat, ikhlas, dan sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya. Melalui kisah-kisah ini, kita bukan hanya akan mengetahui keajaiban luar biasa yang diberikan Allah kepada beliau, tetapi juga mengambil pelajaran bahwa kedekatan kepada Allah membawa cahaya yang dapat mengubah dunia, hati, dan kehidupan seseorang. Dalam video ini,
Kita akan mengulas 10 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang paling terkenal dan sering disebut dalam berbagai kitab sejarah serta manakib. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kisah-kisah ini bukan hanya mengagumkan, tetapi juga dapat meningkatkan iman dan rasa cinta kita kepada para kekasih Allah. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. 1. Karomah menundukkan makhluk halus. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal sebagai wali yang memiliki kedudukan spiritual sangat tinggi. Banyak kisah yang beredar di kalangan para ulama dan santri bahwa makhluk halus, termasuk jin-jin yang biasanya mengganggu manusia, menjadi tunduk di hadapan beliau. Karomah ini bukan karena kekuatan fisik atau sihir, melainkan pancaran keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Cahaya ruhani beliau begitu kuat sehingga makhluk tak kasat mata pun tidak mampu mendekat kecuali dalam keadaan patuh. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengajar atau berhalwat, para jin yang kebetulan lewat atau tinggal di area tersebut akan menjaga sikap dan bahkan turut mendengarkan petuah beliau. Ada pula kisah bahwa seorang muridnya pernah diganggu makhluk halus di tempat yang sangat angker. Ketika murid tersebut membaca nama Abdul Qadir Jailani, makhluk halus itu langsung menghilang seketika. Hal seperti ini terjadi berkali-kali, hingga nama beliau menjadi semacam tameng bagi orang-orang awam. Namun penting dipahami bahwa karomah ini bukan untuk pamer kekuatan. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri selalu mengingatkan murid dan umat Islam untuk tidak bergantung pada karomah, melainkan kepada Allah. Beliau menekankan bahwa jin adalah makhluk yang juga tunduk kepada Allah, dan bila mereka tunduk kepada beliau, itu murni karena izinnya. Karomah ini semakin memperlihatkan betapa bersihnya hati dan kuatnya hubungan beliau dengan Sang Pencipta. 2. Menolong murid dari jarak jauh. Di antara karomah paling fenomenal yang dikisahkan dalam kitab-kitab manakib adalah kemampuan Syekh Abdul Qadir Jailani menolong muridnya meski berada di jarak yang sangat jauh. Dalam tasawuf, ini dikenal sebagai karomah tayyul makan atau kemampuan menembus batas ruang bukan dalam arti fisik seperti teleportasi, tetapi kehadiran ruhani yang dirasakan nyata. Salah satu kisah paling terkenal menceritakan seorang murid yang sedang berada di perjalanan. Tiba-tiba rombongannya diserang perampok hingga ia hampir terbunuh. Dalam kondisi ketakutan, ia spontan memanggil nama gurunya. "Wahai Syekh Abdul Qadir, tolong." Seketika itu juga ia melihat bayangan gurunya hadir, memegang tangan perampok dan menghentikan serangannya. Para perampok pun lari ketakutan. Ketika si murid kembali ke Baghdad dan menceritakan hal tersebut, Syekh Abdul Qadir hanya tersenyum dan berkata, "Andai engkau meminta lebih awal, aku bisa datang lebih cepat." Di kisah lain, ada seorang murid yang hampir tenggelam karena kapalnya karam. Dalam detik-detik terakhir, ia memanggil nama gurunya dan merasa seolah ada tangan yang menariknya ke permukaan hingga ia selamat. Saat bertemu lagi dengan Syekh Abdul Qadir, beliau berkata bahwa pada waktu itu beliau memang sedang mengangkat seseorang dari air. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa hubungan seorang murid dengan guru spiritual bukan hanya hubungan biasa, tetapi hubungan hati. Ketika seseorang benar-benar ikhlas dan menghormati gurunya, doa gurunya dapat hadir kapanpun, dimanapun, dengan izin Allah. 3. Menghidupkan hati yang lalai. Karomah terbesar para wali bukanlah terbang di udara atau berjalan di atas air, melainkan kemampuan mereka menghidupkan hati manusia yang telah lama mati. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah contoh paling nyata dari karomah ini. Ceramah beliau dikenal sangat menyentuh, begitu dalam, dan sering membuat orang menangis tanpa mampu menahan diri. Banyak orang yang awalnya fasik, jauh dari agama, dan hidup dalam kemaksiatan, tiba-tiba berubah total setelah hanya sekali mendengar nasihat beliau. Dalam salah satu riwayat, seorang lelaki yang terkenal sebagai penjahat kelas berat datang ke majelis Syekh Abdul Qadir hanya karena rasa penasaran. Namun begitu beliau memulai ceramah, lelaki itu tiba-tiba menangis keras sampai tubuhnya bergetar. Setelah majelis selesai, ia datang menemui sang Syekh dan memohon untuk bertaubat. Syekh Abdul Qadir hanya berkata dengan lembut, "Ketika cahaya Allah masuk ke hati seseorang, tidak ada yang bisa menahannya." Ada pula kisah tentang sekelompok ulama yang awalnya ragu terhadap kewalian beliau. Mereka datang dengan tujuan menguji, namun setelah mendengarkan penjelasan beliau tentang akhlak dan ketauhidan, mereka justru malu dan memohon maaf. Mereka mengatakan bahwa tidak ada manusia biasa yang dapat berbicara dengan kedalaman seperti itu. Karomah menghidupkan hati ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya memiliki ilmu, tetapi juga memiliki kekuatan rohani yang mampu menarik manusia kembali kepada Allah. Inilah karomah yang paling mulia, karena membawa manusia kepada keselamatan akhirat.
4. Mendatangkan rezeki secara ajaib. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Rumah beliau selalu dipenuhi tamu, fakir miskin, serta para penuntut ilmu yang berharap keberkahan. Banyak cerita tentang orang-orang yang berada dalam kesulitan ekonomi lalu datang meminta doa beliau. Dengan izin Allah, rezeki mereka kemudian mengalir dari arah yang sama sekali tidak disangka. Salah satu kisah yang masyhur adalah tentang seorang lelaki yang terlilit utang dan hampir jatuh bangkrut. Ia datang kepada Syekh Abdul Qadir sambil menangis, memohon agar diberikan jalan keluar. Sang Syekh mengangkat tangan dan berdoa dengan kalimat yang sederhana. Dalam waktu beberapa hari, lelaki tersebut mendapatkan peluang usaha yang besar dan mampu melunasi seluruh utangnya. Ia kembali kepada Sang Syekh untuk berterima kasih, namun beliau hanya berkata, "Bersyukurlah kepada Allah, karena Dialah yang memberi. Aku hanya berdoa." Ada juga kisah tentang seorang wanita tua yang tinggal sendiri dan hidup sangat miskin. Setelah meminta doa dari Syekh Abdul Qadir, tiba-tiba ia mendapatkan warisan dari kerabat jauh yang selama ini tidak diketahui. Kejadian ini membuatnya yakin bahwa pertolongan Allah datang melalui keberkahan para wali. Karomah rezeki ini bukan berarti beliau bisa mengeluarkan uang dari udara, melainkan bahwa doa beliau sangat mustajab. Siapapun yang datang dengan hati tulus, insya Allah mendapatkan jalan keluar. Hikmah terbesarnya adalah kesadaran bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari manusia, tapi melalui perantara doa yang tulus. 5. Menyembuhkan orang sakit. Dalam sejarah para wali Allah, doa adalah senjata yang paling kuat. Syekh Abdul Qadir Jailani banyak dikisahkan mampu menyembuhkan orang sakit hanya dengan doa atau dengan memberikan air yang sudah beliau bacakan ayat suci. Para tabib pada masa itu pun mengakui bahwa ada penyakit-penyakit tertentu yang hanya bisa sembuh setelah didoakan oleh beliau. Salah satu cerita terkenal adalah tentang seorang anak kecil yang menderita sakit parah. Tubuhnya panas, napasnya berat, dan dokter sudah angkat tangan. Orang tuanya akhirnya datang kepada Syekh Abdul Qadir memohon pertolongan. Sang Syekh meletakkan tangan di dada anak itu dan membaca doa pendek. Dalam hitungan menit, suhu tubuh anak itu turun dan ia bisa bernapas dengan normal. Keesokan harinya, ia sudah dapat bermain kembali. Di kisah lain, seorang ulama yang terserang penyakit aneh datang meminta doa. Setelah diberi air yang telah dibacakan doa oleh Syekh Abdul Qadir, penyakitnya hilang dalam 2 hari. Ia bersaksi bahwa ia merasakan perubahan besar sejak pertama kali meminum air tersebut. Karomah penyembuhan ini menunjukkan bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya yang suci dan dekat kepadanya. Syekh Abdul Qadir selalu mengatakan bahwa kesembuhan datang dari Allah, bukan dari dirinya. Beliau hanya menjadi sebab, sedangkan sang penyembuh sejati adalah Allah semata. 6. Menolak serangan perampok. Kisah ini termasuk yang paling banyak diceritakan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau masih muda, ibunya mengutusnya ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Sebelum berangkat, sang ibu menjahitkan uang 40 dinar di dalam pakaian beliau dan berpesan agar beliau selalu berkata jujur apapun yang terjadi. Dalam perjalanan, rombongan kafilah yang beliau ikuti diserang perampok. Mereka merampas barang bawaan semua orang. Ketika salah satu perampok bertanya apakah beliau membawa sesuatu, Syekh muda ini menjawab dengan jujur, "Ya, aku membawa 40 dinar." Perampok itu mengira beliau bercanda, namun setelah didesak, beliau tetap mengatakan hal yang sama. Akhirnya ia membawa Syekh muda ini ke kepala perampok. Setelah mendengar jawaban tersebut langsung dari mulut beliau, kepala perampok tercengang. Ia bertanya, "Mengapa engkau mengatakan yang sebenarnya padahal tidak ada yang tahu kalau engkau menyembunyikannya?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Ibuku berpesan agar aku selalu jujur. Aku takut lebih melanggar amanah ibuku daripada kehilangan harta ini." Jawaban sederhana ini menghentak hati kepala perampok. Ia menangis dan berkata bahwa dirinya telah puluhan tahun hidup dalam kebohongan dan kemaksiatan. Namun seorang anak kecil justru menjaga amanah lebih kuat darinya. Kejujuran Syekh Abdul Qadir mengubah hatinya seketika. Ia bertaubat, mengembalikan semua harta rampasan, dan sebagian perampok lainnya mengikuti jejaknya. Karomah dalam kisah ini bukan berupa kekuatan gaib, tetapi kekuatan akhlak. Kejujuran yang bersumber dari keikhlasan mampu mengubah manusia yang paling keras sekalipun. Inilah pelajaran besar yang ditinggalkan Syekh Abdul Qadir. Karomah terbesar adalah kebenaran dan keteguhan hati. 7. Menghentikan hujan saat majelis.
Ada banyak kisah tentang bagaimana Allah menunjukkan keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau mengadakan majelis ilmu. Salah satu kejadian yang sering diceritakan adalah berhentinya hujan tepat di area majelis, sementara di luar masih turun lebat. Ini terjadi berkali-kali di Baghdad. Dalam suatu majelis besar, ribuan orang berkumpul untuk mendengarkan ceramah beliau. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan deras turun. Orang-orang mulai panik, khawatir majelis akan bubar. Namun Syekh Abdul Qadir tetap duduk tenang. Beliau mengangkat tangan dan berdoa dengan kalimat yang lembut namun penuh keyakinan. Ajaibnya, hujan berhenti tepat di wilayah tempat beliau duduk, sementara di kejauhan hujan tetap mengguyur dengan deras. Para hadirin melihat batas daerah yang kering dan basah dengan sangat jelas. Seolah-olah ada payung besar yang menaungi majelis. Mereka kagum dan sebagian menangis menyaksikan kekuasaan Allah yang tampak begitu nyata. Syekh Abdul Qadir berkata, "Ini bukan kuasaku, tetapi Allah yang memuliakan ilmunya." Kejadian ini mengajarkan bahwa ketika seseorang benar-benar dicintai Allah, alam pun tunduk kepada doanya. Namun yang lebih penting adalah bahwa Syekh Abdul Qadir tidak pernah sombong atas karomah tersebut. Beliau selalu menekankan bahwa semua itu hanyalah bukti kemurahan Allah, bukan kehebatan dirinya. 8. Menundukkan binatang buas. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal memiliki wibawa yang bukan hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh binatang. Ada banyak kisah yang menuturkan bagaimana binatang buas menjadi jinak ketika berhadapan dengan beliau. Salah satu kisah terkenal adalah ketika sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan bertemu dengan seekor singa besar yang menghalangi jalan. Mereka sangat ketakutan dan tidak berani mendekat. Syekh Abdul Qadir yang kebetulan berada bersama mereka hanya melangkah maju tanpa rasa takut. Beliau menepuk tanah dengan tongkat dan berkata, "Wahai singa, menyisihlah dari jalan orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah." Ajaibnya, singa besar itu menurunkan kepalanya dan berjalan pelan ke samping, membuka jalan bagi para musafir. Binatang itu bahkan duduk seperti menunjukkan hormat, lalu pergi tanpa mengganggu siapapun. Dalam riwayat lain, seorang murid bercerita bahwa pernah melihat hewan liar mendekat ketika Syekh Abdul Qadir sedang berhalwat. Namun hewan itu tidak menyerang, justru duduk tenang, seakan menikmati ketenangan yang terpancar dari sang wali. Karomah ini mengandung pelajaran mendalam bahwa manusia yang bersih hatinya dan dekat dengan Allah akan dipenuhi ketenangan. Ketika hati tentram, makhluk lain pun merasakan ketentraman itu. Sebaliknya, hewan buas hanya merasa terancam ketika melihat manusia yang hatinya dipenuhi ketakutan atau kemarahan. Cahaya ruhani Syekh Abdul Qadir membuat semua makhluk tunduk, karena ia bersumber dari Sang Pencipta. 9. Ilmu laduni yang sangat dalam. Salah satu keistimewaan terbesar Syekh Abdul Qadir Jailani adalah keluasan ilmunya. Beliau menguasai berbagai bidang, fikih, tafsir, hadis, usul, serta ilmu tasawuf tingkat tinggi. Namun yang membuat para ulama kagum adalah bagaimana beliau sering menjawab pertanyaan sulit tanpa berpikir lama, seakan-akan jawaban tersebut mengalir begitu saja dari hatinya. Ini disebut sebagai ilmu laduni, yakni ilmu yang diberikan Allah secara langsung kepada hambanya tanpa proses belajar formal. Banyak ulama besar pada masa itu datang untuk menguji beliau. Namun setiap kali mereka mengajukan pertanyaan rumit, Syekh Abdul Qadir menjawabnya dengan jelas, runtut, dan penuh kedalaman. Jawaban beliau tidak hanya menakjubkan secara ilmiah, tetapi juga menyentuh sisi ruhani. Salah satu kisah terkenal adalah ketika seorang ulama penasaran berkata, "Wahai Syekh, bagaimana engkau bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain?" Beliau menjawab, ketika seseorang membersihkan hatinya dari dunia, Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya ilmu. Karomah ilmu ini bukan sekadar kecerdasan. Banyak orang cerdas, namun tidak semua mendapatkan kedalaman makna seperti beliau. Ilmu laduni adalah anugerah yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar ikhlas, jujur, dan berserah diri kepada Allah. 10. Wafatnya disambut cahaya. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani wafat, banyak ulama mencatat peristiwa yang sangat luar biasa. Rumah beliau dikabarkan dipenuhi cahaya yang sangat terang, padahal malam itu langit Baghdad tertutup awan. Cahaya tersebut tidak bersumber dari lampu atau api, tetapi memancar dari arah tempat beliau terbaring. Orang-orang yang hadir menyaksikan kejadian tersebut dengan takjub. Mereka menggambarkan cahaya itu lembut, hangat, dan membuat hati menjadi tenang. Beberapa murid bahkan mengatakan bahwa mereka mendengar suara tasbih yang indah,
seolah-olah malaikat turun menyambut ruh beliau. Ribuan orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Di antara ucapan terakhir beliau adalah nasihat agar umat Islam selalu menjaga hati, menjauhi maksiat, dan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ketenangan menjelang wafatnya menunjukkan betapa dekatnya beliau dengan Sang Pencipta. Karomah saat wafat selalu menjadi tanda kemuliaan seorang wali. Cahaya yang memancar seakan menjadi simbol bahwa hidup beliau penuh keberkahan dan wafatnya pun membawa kesaksian dari langit. Demikianlah sahabat semua, perjalanan kita menyusuri kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, Sang Sultanul Aulia yang hingga hari ini terus dikenang karena kedalaman ilmunya, keteguhan akhlaknya, dan cintanya kepada Allah. Dari setiap kisah, kita belajar bahwa karomah bukanlah tujuan, tetapi buah dari hati yang jujur, taat, dan penuh rasa syukur. Beliau menunjukkan bahwa kemuliaan sejati datang dari keikhlasan, bukan dari kekuatan atau kedudukan. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita yang lewat begitu saja, tetapi mampu menggugah hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika Syekh Abdul Qadir bisa mencapai derajat begitu tinggi melalui kesabaran, kejujuran, dan kedekatan dengan Allah, maka kita pun bisa mengambil langkah-langkah kecil menuju arah yang sama. Mulailah dari memperbaiki salat, menjaga lisan, membantu sesama, dan terus belajar menjadi hamba yang rendah hati. Ingatlah, setiap manusia berpeluang menjadi lebih mulia di sisi Allah. Tidak ada yang mustahil ketika hati sudah bergerak, dan tidak ada perjalanan yang terlalu berat ketika kita melangkah bersama Allah. Jadikan kisah ini sebagai penyemangat untuk terus memperbaiki diri, meski perlahan, meski satu langkah kecil setiap hari.